Udah capek nggak sih? Udah selalu bikin goal, tapi nggak pernah kesampaian. Tapi coba kita ingat-ingat, ketika video ini diupload, bulan ini itu tuh udah bulan September 2023. Udah berapa goal yang kita achieve dalam tahun ini yang kita bilang kita mau achieve di awal tahun. Kalau misalnya lo ketawa sendiri atau malu sendiri karena nggak banyak atau bahkan belum ada sama sekali goal yang lo achieve dalam tahun ini, mungkin video ini udah ditakdirkan dibuat untuk lo. Bisa aja lo udah ngikutin segala macam metode goal setting nih, mulai dari SMART, HEART, WHOOP, dan seterusnya. Tapi tetap aja susah banget buat sampai ke goal kita. Bener apa bener? Well, gue yakin lo gak sendirian karena gue pribadi juga pernah mengalami fase tersebut. Dan buat lo yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama gue adalah Rama Satya, seorang productivity creator di Instagram, TikTok, YouTube, dan ya segala sosial media yang lo scrolling deh. Di channel ini kita akan ngebahas segala hal seputar self-development dan creatorpreneurship. Jadi kalau misalnya lo suka upgrade diri dan suka mengembangkan potensi lo dalam dunia creators economy ini, kayaknya channel ini khusus buat lo deh. Jadi kalau misalnya lo belum subscribe, you know what to do. Oke, jadi kita balik lagi ngomongin soal goal setting. Seringkali ketika kita bikin goal dan kita gagal, kita tuh jadi sering pikir, apakah metode yang kita pakai ini tuh salah? Karena kenapa nih? Karena ketika kita udah nyobain segala metode yang diajarkan ke kita, masih aja gagal. Di antara semua goal yang kita set untuk kita bisa achieve, kita achieve-nya tuh cuma sampai perencanaannya aja. Ketika kita harus eksekusi, niatnya udah hilang. Set kan kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya lo mengalami ini, gue pun juga dulu. Tapi ada satu hal, karena background gue itu adalah ilmu biomedis. Jadi gue mikir nih, kira-kira secara science base, secara ilmiah, apa sih yang kita bisa lakuin untuk bisa mencapai goal-goal kita secara perfect. Nah, oleh karena itu di video ini gue mau membahas dua aspek terpenting dari goal setting yang perlu kita tahu. Yang pertama, bagian otak mana aja sih yang penting dan menentukan kesuksesan kita dalam goal setting. Dan yang kedua, kira-kira science-based hacks apa aja yang kita bisa lakuin untuk bener-bener mencapai goals kita tersebut. Semua riset gua akhirnya kembali lagi ke first principle dan mencari tahu bagaimana otak kita merespon terhadap goal yang kita tentukan. Dari situ, gue menemukan sebuah jalan atau langkah yang ternyata udah dirangkum oleh Dr. Andrew Huberman di podcastnya tentang goal setting. Dimana ternyata otak kita berperan besar dalam perjalanan kita menentukan goal dan mencapainya. Dan inilah inti dari permasalahan gue dan mungkin kita semua selama ini. Jadi kalau lo udah bosen sama orang-orang di luar sana yang ngebahas goal setting tuh cuman smart goals doang, mendingan lo nonton video ini sampai habis. Kita akan bicara biologi sedikit, but bear with me, it's going to be interesting. Bagian otak yang mempengaruhi goal setting. Secara mendasar, ada 4 bagian otak yang berperan dalam proses goal setting kita. Amigdala. Amigdala adalah bagian tertua dari otak kita. Ada di kanan dan kiri kepala. Bagian ini berperan dalam merespon stimulus seperti rasa takut, anxiety, dan gairah untuk melakukan sesuatu. Amigdala penting karena menjadi salah satu pusat motivasi dari diri kita saat ingin mencapai goal kita. Basal ganglia. Bagian otak ini memiliki 2 jalur respon, yaitu go pathways dan no go pathways. Fungsinya cukup literal. Go pathways akan menstimulasi diri kita untuk melakukan sesuatu, sedangkan no go pathways akan menstimulasi diri kita untuk berhenti melakukan sesuatu. Bagian ini penting karena dalam setiap goal biasanya kita berusaha untuk melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu atau keduanya. Lateral prefrontal cortex. Bagian ini penting karena merupakan bagian yang membuat diri kita dapat merencanakan dan memvisualisasikan masa depan. Orbitofrontal cortex. Salah satu fungsi bagian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi fisik dan emosi kita terkait perjalanan mencapai goal kita. With that said, daripada kita kelamaan ngomongin biologi dan otak maksudnya, mendingan kita langsung dive in ke real dealnya, dimana kita ngomongin hacks yang kita bisa lakuin untuk nge-accelerate goal setting kita dan yang paling penting goal achieving kita. Jadi ini adalah 5 science-based tools untuk goal setting yang lo bisa terapin. Metode ini baru dan gue namain PANS. Yes, PANS, kayak celana aja ingetnya dalam bahasa Inggris. Dimana metode ini dirancang khusus untuk menstimulasi dan memanipulasi bagian otak yang kita udah sebutin barusan agar bisa mencapai goal kita secara maksimal. Jadi begini caranya. 1. Prioritas. First of all, pilih satu goal yang lo mau kejar. Yes, 1, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kebanyakan orang di luar sana mencoba mencapai banyak goal di saat bersamaan. Dan kalau ini kita lakukan, lo pasti tahu kan apa yang akan terjadi. Kadang-kadang mencapai satu goal aja nggak bisa, ini lagi boro-boro kita mau capai banyak sekaligus. Ngadi-ngadi emang kadang-kadang kan kita. Contohnya inget-inget aja dulu pas kita di awal tahun. Kita nulis banyak banget nih checklist goal. Yang udah kita selesain, yang udah kita goalin berapa? 0 atau 3 nih.
Well, hal ini juga dilakukan oleh Mark Zuckerberg, di mana setiap tahun dia hanya set satu goal aja. Kayak tahun 2010, dia set goal hanya untuk belajar bahasa Mandarin. Dan di tahun 2011, dia berusaha lebih mengenal makanan yang dia makan. Nah, mungkin lo bertanya, gimana kalau misalnya gue punya banyak goal? Lo bisa memilah goal lo dengan metode yang namanya 25/5 dari Warren Buffett. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita ambil kertas, lalu kita tulis goals kita sebanyak-banyaknya. Maksimum kita hanya bisa menulis 25 goals. Setelah kita tulis 25 goals kita hanya lingkarkan 5 yang terpenting dalam hidup kita. Nah, sebenarnya metode 25/5 ini hanya stop sampai sini. Tapi let's take it a step further. Di antara 5 goal barusan, coret 4. Hanya pilih satu yang menurut lo terpenting dalam hidup lo sekarang. Dan satu goal yang kita pilih itu adalah satu goal yang kita fokuskan untuk jangka waktu yang kita tetapkan. Ini semua tuh BTW tergantung kita ya cara milihnya. Tergantung kondisi kita, tergantung motivasi kita, dan masih banyak hal lain yang mempengaruhi hidup kita. Bebas terserah kita. Tahap ini di framework PANS mungkin adalah tahap yang paling time consuming atau paling makan banyak waktu. Tapi ini adalah tahap yang membedakan sistem PANS dengan metode goal setting lainnya. Karena di sini kita memfokuskan fokus kita. Gak semuanya kita garap, gak semuanya kita kejar, tapi kita fokus banget untuk mencapai goal tertentu yang paling penting dalam hidup kita. Jadi mikirnya gini, achieve satu goal aja, masa gak bisa sih? Pasti bisa dong kalau misalnya kita fokuskan seluruh fokus kita ke satu goal itu. Ya itu jadinya. Ya itulah yang membuat metode ini bisa berhasil. 2. Aksi terukur. Nggak bisa dipungkiri, hal yang terpenting dalam goal setting itu tuh sebenarnya bukan settingnya, tapi adalah aksinya. Buat nentuinnya, lo bisa menanyakan pertanyaan ini. Apa hal nyata yang gue harus lakuin buat bisa mencapai goal itu? Kita ambil contoh, mungkin kasus paling umum, yaitu nurunin berat badan. Berapa banyak yang lo mau turunin berat badannya? Dan metode apa yang lo mau ambil yang mungkin bakal paling berpengaruh? Misalkan, yang lo pilih adalah untuk nge-gym. Berapa kali seminggu lo bakal pergi ke gym? Sekali nge-gym berapa lama? Apa aja yang akan lo lakuin ketika lo lagi nge-gym? Latihan apa aja yang akan lo lakuin ketika lo lagi nge-gym? Itu semua kita harus pecah jadi aksi yang terkecil, supaya ketika kita take action, kita jadi nggak bingung. Dan ini adalah trik utamanya. Ketika lo udah nentuin itu semua, tulis komitmen lo, plan lo, dan goal lo di sebuah kertas. Karena sebuah studi dari British Journal of Health Psychology menemukan bahwa 91% orang yang menuliskan goal dan langkahnya di kertas dengan jelas akan menjalankan rencananya itu. Sedangkan orang-orang yang nggak menuliskan komitmennya dan plannya, hanya sekitar 35% orang yang menjalankan rencananya. So, write it down. 3. Nanggung. Pertanyaan lainnya yang bakal kita tanyakan adalah seberapa besar atau kecil goal yang harus gue pilih. Jawaban simpelnya, goal yang kita udah tentuin, kita tambahin sedikit. Kenapa bisa begitu? Jadi, sebenarnya ada banyak orang di luar sana yang ngeset goalnya itu tuh terlalu rendah. Dan justru ini bakal ngehilangin motivasi mereka. Karena mereka menganggap goal yang mereka tentukan untuk diri mereka sendiri itu tuh nggak layak buat diperjuangkan. Ketika hal ini terjadi, otak kita jadi nggak mendapatkan dorongan atau dopamin yang cukup untuk memotivasi diri kita agar bisa memperjuangkan goal kita tersebut. Sedangkan orang yang set goalnya terlalu tinggi bakal kehilangan motivasi juga karena berpikir percuma deh dia memperjuangkan hal itu, susah banget buat di-achieve-nya, jadi nggak akan bisa tercapai juga. Jadi di sini kuncinya adalah set goal yang masuk akal, terus kita naikin levelnya sedikit supaya ada challenge, supaya ada rasa fun-nya, ada rasa nikmatnya. Kayak main game aja, kalau misalnya musuh kita terlalu cupu, ya malas kan kita mainnya. Tapi kalau di atas kita levelnya sedikit, kita jadi semangat buat ngalahinnya. Ini tuh efektif banget karena otak kita tuh butuh sedikit rasa nggak nyaman, dimana rasa nggak nyaman ini akan mendorong kita untuk agar termotivasi. Dan biasanya rasa nggak nyaman ini kita dapatkan dari micro loss atau kegagalan kecil, kesalahan kecil, atau frustasi kecil, bahkan ketakutan kecil yang kita alami. 4. Time frame. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai goal ini? Walaupun jawaban ini pasti beragam karena tergantung goal kita masing-masing. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita set time frame-nya ini dengan kelipatan 3 bulan. Karena pola hidup manusia dan banyak makhluk hidup lain secara genetik memiliki pola yang berbeda setiap 3 bulan. Hal ini tentunya bisa didasarkan dari perubahan musim ya yang ada di bumi ini. Riset membuktikan bahwa menyamakan goal kita dengan siklus fisiologis dan psikologis kita dapat membantu diri kita untuk beradaptasi. Dan ini membawa kita ke poin yang terakhir dan yang gak kalah penting, yaitu 5. Supervise yourself. Apa sih tugas supervisor? Ngawasin dan benerin kalau ada yang salah.
ngasih reward kalau ada yang bener. That's exactly yang harus kita lakuin ke diri kita sendiri. Catat gimana kita berprogres selama ini menuju goals-goals kita. Tapi mungkin lo bisa aja bertanya, apa aja yang kita catat? Bingung kan pasti? Catat selama ini, ketika kita menuju goal kita, apa aja sih yang udah kita capai, dan apa aja sih yang udah kita gagal. Dengan ini, kita jadi bisa mereward diri kita sendiri ketika kita lagi berhasil, dan kita jadi bisa nge-adjust plan kita atau strategi kita ketika kita sedang gagal. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah, kapan sih kita harus nge-reward diri kita? Apakah setiap kita nge-checklist to-do list kita? Sebenarnya jawabannya adalah random aja. Yes, sebenarnya itu justru lebih baik ketika kita nge-reward diri kita secara random. Karena berdasarkan ilmu yang namanya Random Intermittent Reinforcement Cognitive Reward yang biasanya dipakai di dunia kasino, ada 3 kondisi yang bisa bikin reward kita ini jadi kehilangan arti, yaitu reward terlalu periodik, reward hanya saat goal tercapai, dan 3, menganggap goal itu sebagai reward. Jadi gimana cara kita bisa ngakalinnya? Jadi kalau misalnya reward kita terlalu terstruktur dan terlalu terprediksi, kita juga jadi nggak akan ngerasa sangat wah ketika kita menerimanya. Jadi gimana cara kita nge-hack ini supaya reward kita ketika kita mendapatkan rasanya akan sangat luar biasa? Caranya adalah sesimpel dengan kita nge-flip a coin. Yes, lempar koin. Jadi ketika kita sedang menjalankan goal kita dan kita merasa kita deserve dan kita layak untuk mendapatkan sebuah reward, coba deh flip sebuah koin, lempar sebuah koin. Kalau koin tersebut menunjukkan angka, maka reward diri lo. Tapi kalau misalnya gambar, ya nggak usah. Hal ini akan bikin lo jadi lebih menantikan checkpoint selanjutnya, karena lo nggak tahu bakal dapet reward atau enggak. Simple, tapi it works like a charm, just like in the casino. Gimana setelah ngedenger ini? Asik kan? Berbeda dengan goal setting framework yang mungkin lo udah pernah denger di luar sana. Gue pribadi percaya kalau misal metode PENS ini pasti bisa efektif banget ketika lo praktekkan dengan serius. Karena di sini kita menyesuaikan kemampuan otak kita dan kapabilitas otak kita dengan goal setting kita. Jadinya di sini kita bergerak mengikuti arus biologis kita, nggak melawan arus biologis kita. Well, semoga video ini membantu lo. Kalau misal lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe kalau misal belum, dan share ini ke teman-teman lo di luar sana yang sekiranya membutuhkan ini. Dan kalau misalnya lo punya request untuk topik yang akan kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa komen di bawah juga, karena gue selalu baca komen-komen di bawah dan gue selalu jawabin orang-orang yang paling pertama untuk komen di video ini. Good luck with your goals. Semoga goalsnya tercapai di tahun depan atau di 3 bulan terakhir di tahun 2023 ini. I'll see you and stay productive. Let's get it!